mendengar lagu tadi, itu berarti sebentar lagi kita akan menghayati sengsara Kristus. Dari mulai Kristus diserahkan, disalib, sampai kematiannya. Bapak Ibu tentu masih ingat kalau besok adalah Kamis Putih. Dan di GKI Cikarang, biasanya kita melakukan ibadah Kamis Putih dengan melakukan ritual pembasuhan kaki atau melakukan jalan salib. Kemudian Jumatnya kita akan merayakan pengorbanan Kristus dengan melaksanakan perjamuan kudus. Kita menikmati roti dan anggur. Tetapi sekarang untuk sementara ibadah bersama di dalam gereja tidak bisa kita lakukan karena pandemi COVID-19 tengah melanda negeri kita. Lalu apakah karena kita tidak bisa beribadah bersama di dalam gereja, kemudian ini menghalangi kita untuk menghayati pengorbanan Kristus? Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 21 dan 23 berbunyi demikian. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah kita adalah roh. Allah tidak terikat pada tempat seperti Gunung Gerizim, tempat ibadah orang Samaria, atau Allah hanya berada di Yerusalem, tempat ibadah orang Yahudi, atau bahkan Allah hanya ada di gereja, tempat orang-orang Kristen beribadah. Allah adalah roh. Itu berarti Allah omnipresent, Allah maha hadir. Allah hadir di sini dan juga Allah hadir di rumah Bapak, Ibu, saudara-saudari. Menyembah Allah di dalam roh itu yang pertama dan utama bukan soal tempat, ritual, atau waktu, tetapi bagaimana hati kita terarah kepada Allah. Menyembah Allah juga dilakukan dalam kebenaran. Kebenaran adalah Yesus sendiri, sebab Yesus pernah mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus yang mewujud nyata dalam firman yang saat ini bersama dengan kita. Jadi menyembah Allah di dalam kebenaran adalah ibadah yang kita lakukan harus terarah kepada Kristus dan dilakukan atas dasar firman Tuhan. Bagaimana bentuk nyatanya kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau saat-saat ini kita beribadah di dalam rumah kita, kita terhindar dari motivasi-motivasi untuk dilihat banyak orang. Di dalam rumah kita beribadah, kita terhindar dari motivasi, ini kan kewajiban, ini kan keharusan. Di dalam rumah kita bisa melakukan ibadah dengan jujur. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, maka Dia mengerti kesediaan kita untuk menyembah Dia di dalam rumah kita. Jadi ibadah di dalam rumah itu dilakukan berdasarkan kebebasan kita untuk mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sudah 2 minggu kita melakukan ibadah online. Dan besok Jumat Agung, Sabtu Sunyi, bahkan Paskah kita akan tetap melakukan ibadah online. Kita akan menyanyi pujian, kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi kita mengharapkan bahwa ibadah yang kita lakukan kemudian mewujud nyata di dalam penghayatan akan pengorbanan Kristus. Mari kita meneladani Kristus dengan memberi diri kepada orang lain untuk keselamatan banyak orang. Apa yang bisa kita lakukan? Meneladani pemberian diri Kristus. Yang pertama, kita bisa berdoa. Kalau dulu kita masih keluar rumah, kita bekerja, kita melayani, kita menjalin relasi dengan banyak orang di luar rumah, ini di rumah kita punya banyak waktu untuk berdoa. Kalau dulu 5 menit, 10 menit di rumah kita bisa melakukan banyak doa, mungkin lebih dari 10 menit, 30 menit, ya, bahkan 1 jam, banyak pokok-pokok doa. Kita berdoa untuk orang yang bergumul, orang sakit,
untuk pemerintah kita, bahkan orang-orang lain yang tidak kita kenal, tetapi kita tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan dan kita bersedia mendoakan. Yang kedua, kita bisa memberikan kehadiran kita kepada keluarga. Di rumah kita bisa membantu orang tua. Di rumah suami bisa mendengar keluhan istri. Di rumah istri juga bisa mendengar pergumulan suami. Bahkan orang tua bisa memiliki waktu yang penuh untuk memperhatikan anak-anak. Selain itu, kita juga bisa menyapa saudara-saudari, teman-teman kita di luar rumah melalui gadget, melalui handphone kita, melalui media sosial. Kita bisa menanyakan kabar, kita bisa memberikan semangat kepada mereka. Walau hanya keramah tamahan, tetapi kehadiran kita dapat dirasakan. Yang ketiga, kita dapat menyisihkan rezeki kita melalui persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak beribadah ke gereja itu bukan berarti kita berhenti untuk memberikan persembahan. Gereja kita sudah memfasilitasi dengan adanya rekening gereja. Bapak, Ibu, saya percaya sebagian besar dari kita sudah memiliki ATM online atau rekening online. Bapak Ibu tinggal mentransfer saja. Bagi kita yang belum biasa dengan hal ini, kita bisa menyisihkan penghasilan kita ke dalam amplop, ya. Kemudian kita doakan, pada waktunya kita berikan ke gereja. Percayalah Bapak Ibu, apapun yang kita berikan di dalam nama Tuhan, itu akan diberkati dan akan dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan banyak orang. Nah, inilah teladan Kristus yang bisa kita lakukan selama kita tinggal di rumah. Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah akan kita hayati bersama sebentar lagi. Oleh karena itu, mari kita tetap menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran di dalam rumah kita. Semoga ibadah kita boleh kita lakukan lebih sungguh lagi, lebih jujur lagi, dan lebih nyata lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh pernah beribadah bersama di dalam rumah-Mu, di gereja Tuhan. Kami juga rindu kami bisa beribadah bersama kembali. Tetapi saat ini demi kebaikan seluruh jemaat Tuhan dan juga seluruh umat manusia, kami harus berada di dalam rumah. Janganlah kondisi di dalam rumah membatasi kami untuk beribadah, melayani Tuhan, atau menghayati pengorbanan Kristus. Pimpinlah kami oleh Roh Tuhan yang kudus, supaya segala yang kami lakukan di dalam rumah kami dapat memberkati orang-orang, tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah. Bila sejenak ya Tuhan, kami akan pergi untuk beristirahat di dalam tidur, kami mohon damai Tuhan, boleh kami alami sehingga tidur kami tenang dan nyenyak, serta kami dapat melepaskan kelelahan. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.